Selamat siang, perkenalkan nama saya Ria Angelina Boruta Sawit. Saya dari Prodi Bahasa dan Sastra Indonesia dengan NIM 210503402. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil diskusi, yaitu mengenai membaca kritis. Berikut saya jelaskan. Selamat menyaksikan. Hakikat membaca intensif adalah suatu kegiatan membaca yang dilakukan dengan cermat dan teliti untuk memperoleh informasi secara rinci dan menguasai unsur bahasa yang digunakan dalam teks. Tujuan dari membaca intensif adalah untuk memahami isi bacaan secara detail dengan menekankan pada pemahaman kata, kalimat, pengembangan kosakata, dan juga pemahaman keseluruhan isi wacana tersebut. Kegiatan membaca intensif merupakan proses awal. Ini disebabkan karena membaca intensif adalah studi seksama, telaah, dan pendengaran terperinci yang dilakukan di dalam kelas terhadap suatu tugas yang pendek. Membaca kritis. Membaca kritis adalah kemampuan untuk membaca dan memahami teks dengan cara yang lebih dalam dan kritis. Membaca kritis juga memiliki beberapa tujuan seperti membaca cepat atau sekilas untuk mencari topik tersebut. Yang kedua, membaca untuk memahami struktur teks dan organisasi ide. Yang ketiga, membaca untuk menemukan bukti dan argumen yang kuat. Yang keempat, membaca untuk memahami perspektif dan bias penulis. Dalam membaca kritis, pembaca harus memiliki beberapa keterampilan seperti kemampuan untuk memahami struktur teks dan organisasi ide, kemampuan untuk mengidentifikasi bias dan asumsi, kemampuan untuk mengevaluasi argumen dan bukti, kemampuan untuk membuat kesimpulan yang bijak. Adapun langkah-langkah yang dapat diikuti untuk membaca kritis suatu bacaan adalah: yang pertama, memahami judul teks bacaan, mengetahui tujuan membaca teks tersebut, memiliki pengetahuan dasar tentang topik yang akan dibaca, memahami sistemika dan struktur bacaan, membaca teks secara teliti, melakukan skimming pada kalimat awal atau akhir di tiap paragraf, mengidentifikasi argumen yang disampaikan penulis, mencatat pokok-pokok penting berdasarkan pemahaman isi bacaan, mengkaji sumber referensi yang dirujuk penulis, membuat pertanyaan kepada penulis setelah membaca teks yang disampaikan, memberikan bacaan secara menyeluruh, baik isi, gaya bahasa, format, ataupun bentuknya. Membuat kesimpulan. Berikut adalah beberapa contoh kemampuan untuk meningkatkan sikap kritis, menjadi teladan yang baik. Orang tua dapat mengajarkan anak untuk berpikir kritis dengan menjadi teladan yang baik dalam menelaah informasi dan membuat keputusan. Yang kedua, menemukan solusi. Berpikir kritis memungkinkan anak untuk menemukan solusi untuk menyelesaikan masalah dan mengambil keputusan. Sekian dari saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa di presentasi berikutnya. Selamat siang.